kesangan gitu. Atuh dah di kamar asa aya panon poe badan kieu we. Anggap ieu pulpi. Pulpi oren. Bulir. Bulir. Ya. Aduh. Aing mah naon teh ngomong naon nya? Kapadokia. Oh, nya. Itu biasa kan AC-nya maminya. Aduh. Tiris. Ini langsung keluar ya. Ya. Aduh. Nih. Inget ente bahasa kamari gini kan. Tahun kamari itu asana mah nu cicing elek keur ngobrol cicing. Ngagak wae. Heeh, dasar. Naon ya rek ngomong naon kok. Tahun kamari. Inget teh anu mami kan pernah beak TV 3. Kesal kasih Mas Aris. Di baledog ku remote. Di baledog ku remote. Tilu Terus eta. nah aja ieu masih gana di sebeleun gitu. Mama geus nyadiakeun batu bata. Si Mas Aris teh, palebah di layar teh aya si Mas Aris baledog gitu. Gitu. Beak 3 tah Kesel. gara-gara Kapadokia. Ih, Iya. mata sebenarnya mah mami teh Rada kumaha kitu rada ya? hore ngomongin Kapadokia teh. Kapadokia mami. Kabadok. Tugan teh Kabadoksia. Tah ieu lah pokona mah cenah di Si Mas Kabadoksia. Aris kadinya. Oke, sekarang kita akan berangkat ke kota lain. Kapadokia. Kita akan melakukan 3 episode di sana. Katanya sih tempatnya seru banget dan lebih horor daripada di Istanbul. We'll see, kita lihat. Oke, dan sekarang kita lagi OTW ke bandara karena menuju ke Kapadokia kita pakai jalur udara naik pesawat domestik itu guys. Let's go. Masih di Turki, kali ini Kariri bersama tim Junarisa akan siap-siap untuk menuju Kapadokia. Kalau nggak salah penerbangannya itu sekitar 2 jaman. Aku sih sangat penasaran ya gimana sih aslinya Kapadokia itu. Can't wait to see. Nah, masih bersama kita bertiga, sang penjaga Junarisa di jalanan dimanapun mereka syuting. Ya, kita selalu ada. Kita selalu ada. Jajang Piko. Jeffrey Manup, Ocok Ngantuk. Nah, ini pokoknya the best ya. Kalau udah nonton dari episode 1 sampai sekarang nih episode 8. Wah, itu mah ramenya ternyata. Hayang saya ke Turki oke. Jalannya ke Turki. Hayang jajakan diajakinnya. Timnya. Akan melakukan penerbangan ke Kapadokia. Perasaan sih tadi aman-aman aja. Mr. CS gimana nih sekarang? Ikut? Pasti ikut karena memang bintang tamu di Ghostbusters 3 ini adalah Peter CS. Cuman enaknya jadi mereka nggak perlu melewati proses ini. Jadi nanti tinggal panggil, udah tinggal nyamperin beres, nggak usah check in, nggak usah bawa barang. Kesehatan, perbanyak minum karena bakal seru Kapadokia ini. Kopi sedang plus sedikit, tapi yang jelas tetap konsisten memberikan terbaik untuk semua. Kesana, waduh, naik pesawat kecil ya gitu, baling-baling ya namanya. Itu katanya harus dibuka semua ya? Ya pakai boot dibuka, dicek. Wah, dibuka. Wah. Pas itu pakai boot nggak? Si Iko. Si Iko pake dari Buka ribuhnya, ngebuka boot. kita ge kieu setelan geus kieu nya. Di setelan kayaknya. Ah, Ribuh tapi ya. Ribuh lah kayak gitu. Teu jadi teu milu teu jadi. Emang. Cuman orang Indonesia ya tim jurnal aja ya semuanya Turki sama bule ya. Orang Indonesia yang lain. Terbaik sih. Ngalin videonya ge ada yang naik kapal kan balon teh. Balon, ya. Pebalonan didinya mah kan Kapadokia mah nu balon teh. Tapi seru ya perjalanannya sih Ki. Akhirnya saat melewati check-in yang panjang, kami
berhasil masuk ke dalam bandara, kita akan tidak santai. Kita bisa jalan-jalan dulu. Tapi santainya tuh untuk menyiapkan kesibukan hari ini karena 3 episode hari ini. Perang terakhir. Kalau lihat yang kayak gini jadi pengen bawa Ari jalan-jalan deh. Aduh ya Allah. Ini apa sih ini? Kereta-keretaan. Dipakai deh. Mudah-mudahan secepatnya bisa bawa anak jalan-jalan ke luar negeri. Amin. Amin. Beneran suasana liburan bukan kerja. Sekarang kita udah di bandara karena kita mau bakalan pindah kota ke Kapadokia. Kita di sana bakalan main balon udara dan juga bakalan naik safari jeep. Pokoknya kalian pantengin terus, kita bakalan ngajak kalian holiday virtual. Gue lagi nunggu pesawatnya jam 1 dan masih jam 12. Perjalanan berapa lama sih? 1 jam. Kayak dari Bandung ke Bali lah. Tapi bedanya udaranya sangat dingin. Katanya melebihi Istanbul, men. Jadi keren aja. Apakah kulit makin kering? Nggak tau lagi bad mood, kopinya di bawah aku baru sih. Aku tuh nyuruh dia nyobain, bukan dikasihin ke dia, tapi dia tuh selalu beranggapan itu aku tuh ngasih ke dia. Akhirnya sudah boarding, sudah masuk pesawat. Kita tinggal tunggu, kita akan OTW terbang selama kurang lebih 1 jam. Sampai di Kapadokia. Ladies and gentlemen, I'm your terminal. We hope that you have a smooth flight or your safety for this messages with those baptized and possible stroke finance and channel. Aduh, tidak mah meni asa nyeri hati nya. Ai si paru meni sanggeunahna ujug-ujug aya di Kapadokia. Nu bener-bener naik balon udara, nu bener-bener balon udara nu gede. Cigana bahagia we nya ningali sekeliling Kapadokia. Budak teh bener-bener gong atuh da. Kita baru mendarat di airport susah nyebutinnya. Dari sini ke Kapadokia harus jalan lagi pakai kendaraan. Lagi tunggu kendaraannya. Tapi pas landing tuh landscape-nya sama persis sama di Sumba. Cuman udaranya yang beda dan vibe-nya yang beda. Sudah sampai di Kapadokia, tidak kasih waktu untuk beristirahat karena sekarang kita langsung melakukan penelusuran untuk Ghostbusters 3. Mudah-mudahan perjuangan kami ini membuahkan hasil untuk kalian juga, bikin happy, tempatnya menyenangkan, Peter CS juga happy karena dari kemarin udah teror terus, udah berapa episode Peter CS ketakutan. Mudah-mudahan kali ini seru. Baru dah ya, minus sabar aja teh. Cuma 16 kalau lagi 20. Kayak Gusti. Itu minusnya. Tuh. Iya mah. Ente. Geus tiris. Komo Reho geus kala luar ya. Komo cek si Neng cenah minus hiji. Minus 2, minus hiji. Cenah dari hayam frozen meureun mami cenah. Mami teh jadi Elsa bener. Let it go, let it go, let it go. Sebenarnya selama di Istanbul semuanya ngomongin Kapadokia takut dengan cuacanya yang katanya bisa sampai minus 1, minus 2. Dan akhirnya kita sampai di Kapadokia. Bismillah. Penasaran weh, kayak gimana sih cuacanya. Tapi rasanya harusnya baca. Yuk.
kita di Kapadokia yang akan mengantar kita berkeliling ke tempat-tempat berhantu. Sarang ya. Es ya. Lagi syuting film apa gitu. Iya benar Pak. Ayat-ayat cinta 2. Warnanya, awannya, ya, tanahnya apa sih, tanah atau pasir ya Pak? Tanah sih kayaknya. Tanah ya, cuma tanahnya beda. Ya bagus banget buat foto-foto. Iya kan? Foto. Ciluk, ciluk dah. Si monyet atau dah? Bayangkan. Ciluk. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan membantu Bapak Ibu untuk masuk ke pertambangan. Pertambangan Pak? Hah? Bukan. Kita akan masuk ke rumah bawah tanah guys, di mana orang-orang dulu sempat tinggal di bawah tanah untuk bersembunyi. Bersembunyi dari apa? Mari kita cari tahu. Mereka bersembunyi kenapa? Tuh. Masya Allah, tabarakallah. Kapadokia. Kabita Pak Haji mah. Hayang kali itu euy. Nya cenah mana yang anjurik di ditu teh maranehna teh si Neng jeung barudakna dina goa. Gua Teuing di jero teh beunang teh ngomong lada. beda mami. Beda aja, Beda lainnya. Underground. Underground. Heeh, di Turki heeh. Di Kapadokia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalisa Ghostbuster 3. Kali ini di Kapadokia, kota pertama yang kita datengin, kita menemukan sebuah tempat yang seru banget. Apa ini disebutnya? Rumah Underground City. Tadi Iko mau ngomong apa ya? rumah bawah tanah. Ini emang ternyata banyak banget underground city di Kapadokia ini. Dan kita memilih tempat ini karena ternyata kayaknya bakal seru nih katanya untuk kita datangin. Ada banyak cerita yang belum pernah diceritakan. Jadi katanya sih info-info yang didapat dari tempat ini ya simpang siur aja. Semua pendapat masing-masing aja gitu. Tidak ada catatan khusus bahwa ini tempat apa. Makanya bakal seru banget karena mungkin kita akan menemukan hal-hal yang tidak pernah tertulis sebelumnya. Ya mudah-mudahan. Jadi cenah didinya teh si Neng Risa teh penelusuran jeung Barudakna. Angga jeung Oh, eta tuluan. teh nu juga bilatung ning si Pangil karena ayolah barudak si Neng nu siga bilatung tah eta kadinya cenah mah baheulana teh keukeut di jerona teh eta teh tempat persembunyian orang-orang cenah. Oh, orang-orang. Heeh bener teh ayeuna mah jadi jurik cenah nu di dinya teh. Mami Ya sarieuh Allah sieun horor ka ditu tong neangan jurik yang lalaki. Yang lalaki. Jeung balanja. Ai Ida mahnya apal underground teh siga lagu metalnya dan sebagai ieu Ida cewek-cewek metalnya ai ternyata teh naon cik eta underground teh kota cenah eta teh bayangkeun sok ku araranjeun kota Oke, di hari pertama di Kapadokia ini kita mendatangi sebuah bangunan yang berada di dalam tanah. Ini disebutnya adalah Underground City. Oke. Dan
Di luar sih masih biasa aja, cuacanya tuh nggak, ya masih bisa diterima lah gitu ya sama kulit. Tapi begitu masuk ke bawah itu terasa dingin banget. Dan sebenarnya tempat ini tuh tempat apa sih, A? Ya, kalau tadi dijelasin Neng, di beberapa abad yang lalu memang ada sekelompok orang yang tidak disukai di tempatnya, terus mereka mencari tempat persembunyian dan akhirnya lari ke daerah sini. Untuk menyamarkan keberadaan mereka, mereka tinggal di bawah tanah ini. Menggali sendiri dan membuat sedemikian rupa supaya tidak terlihat bahwa di sini tuh ada kehidupan. Oke. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya di sini tuh bisa hidup berapa lama sih? Kalau secara hidup berapa lamanya, memang tidak terlalu lama kan orang bisa hidup di sini karena survive banget ketika orang ada di sini. Artinya orang buangan lah mungkin bisa disebutnya karena tidak disukai. Jadi sembunyi, tapi memang karena kehidupan di bawah ini tidak mumpuni untuk kehidupan normal ya, biasanya hanya 2-3 bulan. Oke. Farul, aku pengen nanya, apa yang kamu rasain di sini? Kalau pas masuk mah belum ngerasain apa-apa teh, tapi yang di sana, yang tadi pas kita yang diam di sana, kayak mungkin ini mah awal, mungkin ya pas awal kedatangan, jadi kayak di sana sih yang aku ngerasain mah. Ya. Ngerasain mah, di sini mah kayak belum kayak mencekam kayak gimana. Kalau di sini ya, nggak tahu kalau di dalam. Soalnya kayak udah ada ngagupayan gitu ya. Comehere. Dan yang pasti ketika di atas itu Peter CS gak mau di atas lah. Tapi bisa gak sih kita paksa mereka masuk? Mudah-mudahan sih bisa. Iya ya. Yang penting ikut aja sama biar Angga, sama Risa, sama Farul. Nggak sih sama Farul, mereka nggak percaya. Emang nggak percaya banget. Mudah-mudahan mereka masih tetap bisa masuk karena entah kenapa ketika di luar bangunan ini mereka terlihat sangat ketakutan. Kita masuk lebih dalam lagi, kita cari tahu ada apa di dalam sana yang kayaknya pengen banget ketemu sama Farul. Peter Chess aja takut, apalagi Ujang. Sok duluan. Eta mah waktu Cep Angga, Neng Risa, jeung sahiji deui Jang Farul asup ka daerah nu di bawah tanah. Ngaranna di bawah tanah atuh tarakeuna panaon poe, tempatna lembab, encan poek, eta naon. Geus pasti tempat yang disukai sama mereka. Wajar ada yang gede pisan di situ mah atuh. Atuh da lieur ya eta teh. Teh Ica, Aangga, jeung si Farul teh ararabus ke underground. Anu bener-bener literally sararempit. Sok, ararabus ka dinya rek naon? Iya kan? Rek naon eta teh ceuk. Sok gerak. Ih, areunggah. Ini banget ya teh ya? Iya, tapi kebayang sih orang-orang zaman dulu kan tinggi. Tinggi banget. Pasti nunduk banget. Iya bener nunduk. Ada perkakas. Kalau tadi menurut cerita dari guide kita di sini tuh dapurnya. Mungkin kalau tentang apa aja di sini, maksudnya zaman dulunya digunakan seperti apa, itu kalian bisa datang langsung nanti suatu saat ya, mudah-mudahan dapat rezeki liburan ke sini dan datang langsung, atau kalian juga bisa googling sebenarnya ya, bisa cari tahu vlog-vlog yang lain. Nah, untuk di Ghostbusters 3 ini yang kita akan cari tahu adalah fenomena mistisnya. Saya tidak akan bahas ini apa, ini untuk apa, tapi apa yang saya dan tim Junarisa lihat di sini. Kalau dari tadi, saya agak tertarik sama tempat itu. Balik ini. Kalian bisa lihat di sana. Entah kenapa pada saat tadi masuk ke sini, kita semuanya masuk ke sini, kayak ada wajah-wajah di situ ngintip. Yang kayak ini ya, yang perempuan gitu. Kenapa ya pada ada di situ? Apa karena kita datang terus
melihat mereka, karena biasanya kalau misalkan orang datang ya udah cuek aja. Ini kan tempat wisata, itu tentu saja banyak orang yang datang ke sini lalu lalang tapi tidak mencari tahu keberadaan mereka. Sementara kita datang ke sini mencari tahu keberadaan mereka. Jadinya agak kaget mungkin ya. Agak syok loh. Numpuk di situ Loh, jadinya. Kok kita kelihatan atau loh kok ini orang bawa sesuatu gitu, karena saat ini di belakang saya Angga ada 5 anak itu plus 1 anak perempuan. Tidak suka? Sebentar saja. Apa yang membuat Anda tidak suka? Terlalu penuh. Ya, Berarti memang, banyak banget betul. tuh. Ya, saya hampir tidak bisa jalan. Terlalu penuh. Ya, terlalu. Semua mata lihat saya, lihat yang lain. Tidak terasa bagus untuk saya. Anda bisa ceritakan mereka seperti apa? Mereka seperti orang-orang tidak pakai baju setengah. Ya. Yang memang di Hanya pakai kain. Sedikit saja baju ya. Ya, hanya sedikit. Tapi perempuan tutup, tapi laki-laki tidak pakai kain di atas. Tapi mereka sepertinya kaget karena kita datang. Ya, semua lihat kita, semua lihat Angga, lihat semua. Kita di sini orang banyak. Mereka semua lari ke sana. Iya, mereka sembunyi di situ. Tidak usah Langsung takut sekali. Sudah. Kenapa ya? Apa ada diam di situ? Iya, mereka semua ngerasa terpojok dan kaget. Ya, pengalaman kehidupan mereka zaman dulunya masih ada meren. Pengen tidak usah jauh-jauh dulu. Nanti kita masuk ke lebih dalam sedikit ya. Tidak mungkin bisa jauh. Bagus. Saya takut. Ya bagus. Kalau takut. Iya. Jadi memang mungkin karena ya balik lagi ke cerita tadi Neng, mereka apa sih? Oh, cerita. Jadi balik cerita tadi ya, mereka yang datang ke sini memang datang untuk bersembunyi. Ketika saat ini pun mereka masih merasakan hal ketakutan yang sama. Ketika ada orang-orang yang bisa melihat mereka. Nah, kalau begitu berarti mereka tidak benar-benar pergi dari sini. Ada beberapa yang mati di sini. Iya. Yang namanya survive di kala itu banyak yang masuk ke daerah ini satu sama lain pun. Bahkan kalau yang saya lihat ada yang saling membunuh. Oke. Ada yang lapar terus saling bunuh gak sih? Iya. Kanibal lah. Yang di situ tuh yang ini mah. Yang ini Gak tahu sih ini. Kok jadi takut ya? Bisa gak tahu, aku mah fokus ke sana. Kan tadi tuh ngeliat gini, di sini mah gak ada bayangan, tapi di situ ada bayangan. Ke sana banget. Oke. Kita istirahat aja lah. Bisa lagi. Kita istirahat dulu. Saya tidak tahu harus berbicara apa dengan Anda. Keluar. Sebentar saja.
Sebentar saja kita cuman ngeliat-liat doang. Yang di sana bukan sih teh? Iya. Yes, tiba-tiba tiris pisan. Banget demi Allah dingin banget. Iya. Jarang terjadi ini syuting kayak gini. Enggak. Iya. Udah mulai takut ya. Mereka tadi coba tarik tangan saya. Kamu jangan jauh-jauh dari saya. Iya. Jangan jauh-jauh udah deket Angga sama deket Trisa aja ya. Saya takut. Iya, sosok yang tadi nyamperin tuh nyeremin banget bentuknya. Ternyata ada yang lain, enggak? Banyak. Ada yang lain, Film-film tidak juga seperti terpanggil kayaknya. manusia. Badan penuh bulu. Iya, saya lihat itu. Tapi saya khawatir kalau suruh kalian di luar tunggu. Takut diambil nantinya. Iya, badan Ikut. penuh bulu, Ya. mata merah. Mereka diatur sama dia. Oh, diaturnya sama dia. Saya tidak mau masuk lagi. Sebentar saja. Sebentar saja ya. Gila. Itu gede pisan. Iya. Kan angkat itu. Tapi magnet awalnya teh itu ya teh ya. Itu atau jadi nyebar ke sana. Laporan dia. Kayak ini zaman purba ya. Ya. Si orangnya teh iya gitu kayak gede terus gitu. Apaan ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak, saya tidak ingin mengganggu Anda. Saya tidak mengganggu Anda, mohon maaf. Baik, saya sebentar saja di sini. Tidak ada urusan dengan Anda ya. Loh, malah nantangin bos. Teteh. Wow. Ini baru pertama kali mediasi, tapi tahu apa yang mau diutarakan gitu, tapi gak bisa ngomongnya gitu karena akunya ragu untuk ngeluarin omongan yang akan disampaikan gitu. Iya benar salah. Cuman intinya kerasanya gitu ya. Kalau feeling aku, kalau datang mah datang aja, nggak usah lihat-lihat yang ada di sini gitu. Biar yang di sini jadi urusan kami gitu. Dan ketika mulai diajak ngobrol, bentuknya langsung berubah. Ini gedean. Yang tadinya biasa pas Gila itu mah serem pisan, parah. Saya jalan ke muka gini. Parah. Makanya bingung harus digimanain. Ya juga tadi sampai bingung teh. Aduh. Sampai bingung dong ya juga. Tapi anak-anak mah aman kan? Enggak. Bismillah dulu. Enggak. Enggak aman teh? Iya, ini aku makanya bingung.
Kenapa? Nyamperin lagi ya? Saya tidak pernah lihat seperti Iya, itu. sama Angga juga baru lihat. Takut sekali. Sama Angga juga takut, tapi tidak usah. Udah ya. Di sini banyak takut. Iya. Sama Angga sama. Angga juga takut. Ayo pulang Bandung. Iya. Sebentar lagi. Bentar lagi kita pulang, bakalan Sebentar pulang kok. Tenang. Jalan-jalan dulu Sebentar setitik ya. Tidak usah tenang. menangis. Angga juga takut, tapi tidak menangis. Kalau kamu takut, saya bagaimana? Tapi juga tidak boleh bagaimana? terlihat takut. Kita kan harus berani. Ini pulang Bandung. Iya. Nanti ya. Bentar lagi pulang Bandung ya. Udah En jangan nangis ya. Tenang, ada Angga dari saya. Tuh baru En seorang En sieun. Si budak Baru mampang eta sih. sieun. Terus maksudnya selama ke Turki ini entuk, aduh biasanya kan paling berani gimana kita bisa panggil sesepuh buat nemenin atau jangan Kebetulan dulu. sudah ada sih. Sebenarnya. Tadi makanya yang pas yang tadi kaget, Iya. bingung harus gimana ya. Akhirnya saya harus kontak sepuh yang pernah saya temui Iya, waktu itu. Makanya akhirnya agak geser dulu. Tapi tetap khawatir dengan anak-anak sih. Mhm. Anak-anak yang lain gimana? Maksudnya tim 2, tim 3. Iya. Kenapa harus seperti ini? Will, tapi kami kan memang selalu seperti ini. Ya, kamu harus ikut kita terus ya. Ya, bareng-bareng terus ya. Ya. Jadi biar nggak takut. Tidak Ya, hanya kamu, tidak hanya kalian, tapi saya juga takut. Iya, saya tahu. Ikut saya terus ya. Saya tidak akan lama-lama. Saya janji tidak akan lama-lama ya. Sebentar. Iya. Iya tempat underground. Berarti orang underground. Beuki pisan orang mau metal-metalan. Tapi ternyata lain lain ternyata Sugante underground situ kota underground gitunya ujung berung pra itu ya orang mamang mah Ujung berung rebel mah. ternyata teh lain kota di bawah tanah dan ternyata di Kapadokia teh nyaeta imah-imahna teh siga rumah semut baru leutik barolo gitu siga di handapkeun tanah teh aya rumah-rumah aya kota di bawah tanah baheula teh dipake orang-orang bersembunyi dikejar-kejar teh nyarumput di dinya zaman baheula. Oke, lokasinya itu di dalam goa yang mana Karir itu satu tim dengan tim Ranginang yang kalian tahu sendiri kan mereka sangat kuat, pemberani dan tidak menyelamatkan diri sendiri. Jadi satu tim yang perfect itu datang ke satu lokasi goa gitu dan di sana Karir itu ada kejadian tiba-tiba ada yang narik dia kayak bukan sosok sih tangan doang gitu gede terus tiba-tiba narik untuk nabrakin diri Kariri ke tembok goanya gitu. Itu beneran ketika kalian lihat ya Kadimas 1 dan Kakang mencoba untuk menarik Kariri tapi itu sesusah itu. Pokoknya kamu harus lihat deh. Saya sampai di hiji ruangan teh nyaeta aya mun cek orang ditu mah nya sebutnya sarua sih jin. Wah, tempat tinggal lungun badag cenah. Lungun badag eta narik si Riri itu tarik dak kana tembok itu hese di wah sama ngeri hese. Mbak. Masih berani-beraninya diganggu sih. Gue di belakang aja. Tenang. Ini masalahnya sempit nih tempatnya. Kita harus jangan lari ya. Jadi apa yang dialamin tim pertama tuh apa ya? Serem. Setelah itu kok dilempar ke kita. Saya bahkan nggak tahu cerita. Saya juga nggak tahu apa-apa. Ada sosok. Jadi bulu semua. Iya. Anak-anak takut.
Apa itu? Sejenis apa, manisan King Kong apa? Berbulu. Untung ininya nggak ngerti bahasa gini kan. Kayak gitu. Jadi yang aku lihat di sini banyak banget guys makhluk-makhluk yang di luar nalar yang belum pernah kita nah ikut. Hei, kenapa? Iya makanya jangan. Kamu tertinggal. Emang kamu ngapain? Kenapa bisa seperti ini? Enggak. Boleh? Semua ninggalin dia. Jangan dengarkan kakak. Kalau kamu takut langsung saja pergi. Iya, seharusnya kamu ikutan mereka. Jadi gimana? Kamu mau pergi atau masih stay? Ikut. Ja, memang banyak di sini. Seperti ada. Ya, ini tempat baru juga buat kami. Tidak mengerti dia bicara apa saya kabar. Ya. Yes, kami juga tidak mengerti sebenarnya mereka. Kamu sudah apa. tidak kuat, tidak apa-apa. Siapa bisa bilang? Siapa bisa bicara dengan orang? Ada bisa bicara. Ada teman kamu yang bisa bicara. Ya. Iya, teman saya bisa. Tapi kita tidak bisa. Kita tidak bisa. Iya, kita tidak bisa. Saya pergi. Tidak bisa terima. Saya pergi. Tidak akan, nanti saya bilang. Ya, tidak bisa tidak aman. Daripada kenapa-napa kamu di sini ya. Kasihan banget. Kan kita belum bekerja. Ih. Kita ini udah. Aduh, apa itu? Ayo maju nih. Tuh kan manisan King Kong. Tuh, ini sama-sama kita. Oh. Ini tempat apa kak? Ini. Baca. Suku Yusu. Kita di Turki apa di Jepang? Suku Yusu. Ya. Zaman Sunda suku itu. Try. Water well. Water itu air. Well itu Baik. Air kebaikan. Nggak bisa nyerna. Nggak bisa. Nih, tapi memang ini kan ada tunggu-tunggu begini. Oh ini harus jongkok. Jadi zaman dulu memang salah satu yang terkenal dari si daerah sini itu adalah kerajinan tangan sini. Jadi memang keramik kayak gitu pasti akan ditemukan ya, banyak gerabah mungkin ya. Itu gimana? Tapi ini ngomongin gerabah, jangan sampai gegabah. Cakep, pantun bukan? Bukan. Sorry. Bukan batunya, tapi ada yang agak apa ya? Dia agak gegabah gitu sih sosok yang jadi kayaknya nggak akan segan-segan gitu untuk bertindak sesuatu sama kita. Ya aku rasanya gitu sih. Gegabah itu kan kayak riweuh lah gitu lah. Kalau bahasa Sunda itu jadi ada sosok yang riweuh gitu kayak. Oh, terus ada yang tahan, ada yang udahlah. Sikat aja gitu lah kalau kasar bahasa Indonesia. Sikat aja udah habisin gitu. Belum ya. Tadi ingatnya apa? Setengah bulu tadi gitu. Dia ngusir sih. Dia memperhatikan kita. Terus banyak makhluk-makhluk lain yang aneh-aneh bentukannya. Ini sih kalau Peter Chase kesini bahaya deh. Gak bisa, udah pada cabut mereka. Iya makanya jangan dibawa ke sini. Soalnya itu yang paling gampang diambil. Lu gimana? Tapi menurut aku ini kan maksudnya tempat wisata juga. Mereka terbiasa harusnya bertemu orang-orang manusia baru ya. Mungkin tujuan kita karena mungkin karena mereka melihat kita bisa bermediasi, jadinya beda pandangan mereka kepada kita. Jadi mungkin pada zaman dulu juga ada beberapa orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu seperti itu, ya kan? Pasti. Ya, untuk kekuatan, untuk apa segala macam. Jadi dirasanya kita adalah orang-orang yang seperti itu juga, yang ingin mau sesuatu dari sini gitu ya. Juga atau ingin mengambil sesuatu untuk entahlah. Ya.
Yes, water well. Water well. Ya, maaf lah, udah. Oke, sekarang kita ada di ruangan apa nih sepertinya? Nih, di ruangan. Sakit flu memang cocok. Apa itu beda lagu? Minumnya lauk. Ada suara Ini cewek. adalah sebuah dapur sepertinya, karena ada Sepertinya. perkakas juga. Nah, Terus ada bagus. jalur sesuatu yang terhubung sampai Ada sebelah lubang. sana kita lihat. Oh, air. Air, ini tuh kayak jalan air. Dan ini adalah api untuk memasak sesuatu karena di atasnya ada lubang untuk asap. Jadi kayak Asap. cerobong asapnya gitu. Ya, emang sih rumah underground ini Gini jadinya Kak. di bawah tanah salah satu Ini ventilasi juga, iya, udaranya Ventilasinya tuh bagus tapi ini. lubang-lubang kayak gitu. Yang masih heran tuh kenapa bisa dingin banget ya, padahal di Karena ventilasinya Iya kan? bagus, Iya, tapi makanya dingin. udara masuk. Oke. Ini dingin gara-gara Kalau kayak rumah apa ya? iglo gitu kan hangat kan. Karena nggak ada celah, memang nggak dikasih celah. rumah dulu enggak justru. Hangat. Oh, udah pernah masuk. Belum, Oh, baru baca buku. Ih, buku Jendela Dunia. Oke, ini tadi saya tuh sempat masuk ke sini, Kang. Iya. Di situ tuh, sebelah sini. Nih, Iya, ada. Bagus, ini kayaknya dulu figura, Pak. Ayah, Yang ini ibu. sih bukan yang ini kali. Ini, Pak. Yang jelasin. apanya? Enggak, pokoknya di tembok ini aja. Jadi tadi waktu tim satu lagi baik sebelah sana, aku tuh nunggu sini yang datang. Tadi tuh dia di sini. Terus tiba-tiba yang aku dapetin tuh anak kecil lagi nangis. Kayak ada keluarga yang pokoknya aku rasa ini entah mungkin ini visual atau apa, cuman nggak kelihatan sih visualnya seperti apa, cuman yang kerasa tuh ada beberapa orang yang tinggal di sini, terus mereka ketakutan, dan mereka kan diburu, jadi tidur pun serasanya tuh nggak nyaman, tapi mereka berusaha untuk kayak tabah gitu, terus ada geruduk sedikit, mereka kayak siap-siap panik langsung, wah ajal kita nih, mati nih kita nih, gitulah kerasanya tuh kayak setiap saat mereka tuh harus siap untuk menuju ajalnya mereka, gitu. Termasuk yang aku rasa tuh kayak ada anak kecil lagi nempel di tembok gini, terus orang tuanya kayak lagi buru-buru situ, ada yang menutup pintu, terus ayo berjalan mereka kayak rush gitu buru-buru tapi mengendap-endap gitu untuk masuk ke ruangan atau sisi yang lain. Itu sih aku sempat ngerasanya ada itu di area ini. Karena mereka ketika bangun ini mereka juga membuat jebakan-jebakan Batman lah untuk para penyerang yang tiba-tiba masuk gitu. Mereka membuat sesuatu yang tidak memudahkan mereka untuk masuk gitu. Nih. Apa yang kamu lihat? Hendrik lihat anak itu. Ini tetap. Oh, di tengah, seperti tengah. Tidak usah takut. Coba bantu kami melihat apa yang kamu lihat. Coba jelaskan. Ada banyak sekali di sini. Ya. Melihat satu keluarga atau lebih? Banyak. Banyak anak kecil juga. Iya. Tidak nakal mereka? Tidak tahu, tidak bisa bicara. Ya. Mereka menangis. Yang kamu lihat, mereka ketakutan atau mereka menyapa kamu? Mereka tertunduk. Ya. Tunduk, ya. Hanya begitu saja. Ya. Kadang menangis. Udah. Kamu tidak perlu lama-lama di sini, tidak baik. Kamu boleh keluar. Boleh. Ada sesuatu Ya. yang mendekati. Ya.
Ada yang menarik. Jaga, Kang. Dipaksain masuk. Aduh. Aduh sakit, tangannya tadi ditarik sesuatu gede banget, punya kayak kuku tajam gitu. Sampai aku sekarang sakit. Mau yuk kenal lu yuk. Jangan di sini yuk. Tapi dia gimana ya? Nggak bisa, nggak apa-apa. Aku juga sakit. Ini nggak batu. Pindah yuk. Kita terlalu memaksakan memasukkan anak-anak. Kayaknya dia luka deh. Yuk, ambil jalan yuk guys. Nggak usah. Bisa men. Ini setiap datang ke sini sama Peter CS, nggak di mana-mana ya, maksudnya di gedung pun, di Istanbul, atau bahkan di tempat ini pun banyak yang menginginkan anak-anak ini. Bikin heran mereka, kenapa ada manusia yang bisa interaksi sama sejenis kita itu yang dari awal tuh kayak gitu kayaknya penasarannya mereka sama kita tuh gitu. Iya, ketika zaman dulu mungkin itu jadi satu hal yang wah sih orang-orang tertentu ya. Iya kan, wah ini nih apa segala macam, bahkan diburu dan lain-lain. Nah ini kita masih masuk ke dalamnya, ini ada sebuah cekungan, ini nggak tahu ya dulunya apa ya. Untuk apa ya? Duduk mungkin untuk. Ya. Ya, tapi kalau dilihat ada lubang lagi yang nyambung ke lubang yang lebih rendah. Nggak tahu sih dulunya apa. Buat aliran sesuatu kali. Tapi untuk hidup di zaman itu gitu ya, yang ya minim nggak ada listrik, mungkin nggak ada pesawat, nggak ada hal-hal modern, tuh mereka udah pintar gitu memikirkan ini itunya gitu. Walaupun dalam kondisi yang terdesak, kondisi seadanya gitu, semampunya mereka. Dan orang ketika hidup di sini pun perjuangannya luar biasa ya. Kalau tadi sempat kita lihat itu, dia menunggu si anak kecil yang tadi pada nangis gitu, ketakutan. Terus di dalam sini pun kayak oksigen kurang, air juga, makanan bakal seperti apa gitu. Iya, terbatas, dan mereka hidup selama bertahun-tahun mungkin di dalam sini bersembunyi agar tidak terlihat oleh orang, sampai akhirnya ketika ketemu dibunuh, meninggal. Nah, kalau tadi kayaknya selain ada yang kesedihan di sini, ada satu sosok yang menyeramkannya juga yang jadi anehnya gitu. Tadi tuh aku kan berdiri di belakang aku tuh tembok gitu kan. Nah, aku lagi mediasi sama Hendrik, tiba-tiba ada keluar tangan berbulu hitam dan punya kuku-kuku tajam, langsung mencengkram gitu tangannya Hendrik dan tarik sampai aku ngerasa aku aja sakit. Dan aku worry si Hendrik tuh sakit nggak gitu. Iya. Aku aja yang nahan kamu di belakang tuh ada batu gitu kan, itu kenceng banget. Terus itu yang ditakutkan tadi kan, anak-anak kenapa disuruh keluar, tapi pada akhirnya kan ada yang pengen dia sampein juga kan, Hendrik sampein juga, kita maksa dia mediasi, itu yang terjadi, takutnya itu ternyata itu bakal bisa menyakiti dirinya aja sakit. Wah, itu dia si sosok gegabah ini nih, yang riwah nih, kayaknya yang ngeliat-liat. Tapi nggak hanya satu, dan aku curiganya gini nih, karena banyak yang berlalu lalang, tapi mereka tuh kayak sembunyi nembus tembok gitu, kayak merhatiin kita, keluar aja kepalanya, kayak ada yang bertanduk berbulu, mundur lagi, nanti ada di mana tapi dengan rupa yang lain, kayak gitu-gitu. Aku ngeliat sesuatu, tapi apa yang kamu lihat? Kita orang asing kan ya? Iya. Apa yang kita lakukan mungkin beda sama orang-orang yang datang ke sini gitu, orang lokal atau wisatawan atau turis lain datang ke sini. Kita membawa sesuatu, kita melakukan sesuatu yang jarang orang lakuin, apalagi orang sini gitu, yang menarik perhatian mereka. Pemikirannya gini, mungkin nggak di zaman yang serba sederhana, dengan kondisi mereka terancam, terus mereka cuma nutup pakai batu, akan mungkin nggak mereka sebertahan itu di sini?
kalau nggak dengan hal-hal seperti itu. Iya sih. Iya. Sosok-sosok itu kenapa selalu ada di depan? Terus satu lagi dekat pintu ini. Pintu ini ada batu besar juga yang menutupin. Ketemu satu sosok lagi. Iya, benar. Itu sosok asing yang maksudnya Hendrik itu sosok asing yang baru mereka ketahui. Mereka bisa keras itulah sama sosok-sosok asing. Ini nggak berhenti bergantian. Makhluk ya. Kayak patroli guys, memperhatikan kita dengan rupa-rupa yang berbeda, jalan aja nembus lagi, terus sambil lihat lagi. Kayak yang santai, tapi kalau kita melakukan sesuatu, mungkin mediasi lagi, mereka bakal bertindak sesuatu lagi. Tapi kalau kita lagi biasa nih Ya ngobrol, gini ya, turis lah mungkin ya. Iya biasa aja. tapi tetap terpantau gitu. Betul. Kita bisa lihat, bisa lihat gitu kita bisa lihat. Kayak gini. Ada yang ini Kang. Ada yang kayak laba-laba. Iya, itu Itu ada. ada. Beberapa hewan ini tadi kita temuin, ini juga sempat kayak ada Yang rongkok gitu di antara Itu serem batu-batu. sih karena aku takutnya dia beneran nembus dari Itu belakang kita. makhluk ya. Ini mah kayaknya harus dead man ini mah ya. Ini gini-gini mah atau AA. Oh bisa, gede banget takut. Yang pertama juga tadi kan udah. Mereka juga nggak bisa, nggak mau. Ya maksudnya Tidak sudi istilahnya mungkin ya untuk menghalau itu kayaknya. Gimana Kang? Hai. Oh my god, ini sosok Said. Aduh, ngomongnya gimana ya? Oh, kita disuruh pergi. Masuk sini. Iya. Iya. Disuruh pergi. Ya, oke. Kita dilarang untuk berlama-lama di sini. Iya, oke. Ya. Kang. Ini balik Kang. Astagfirullah. Kenapa kakak? Astagfirullah. Tarik dong maju. Sumpah. Allah, merinding Allah Akbar. Jadi guys, tadi tiba-tiba kayak gitu. Astagfirullah. Udah deh, kayaknya benar emang kita tidak boleh berlama-lama di satu tempat. Mereka sudah tidak nyaman. Sumpah, ketawa situ ya. Tadi gimana Kang? Apa? Sosok tua itu tuh selalu ngeliatin. Mereka juga nggak berani sebenarnya interaksi sama kita karena bakal ada yang marah juga. Jadi dia sebenarnya membantu kita. Ya, Takutnya nggak tahu pas kita lihat kita ngobrol dan emang tujuannya mungkin kita nggak ada maksud buruk atau apa, dia bilang ayo naik cepet. Iya, kayak cuma gitu interaksi. Gitu kan. Ya tutup apa yang mungkin biasa dia lakukan ketika terancam atau ada sesuatu hal tidak baik lah. Tapi barusan Mbak coba. Satu ini yang ini banget berarti ya. Setiap ada mediasi pasti itu yang itu datang. Iya. Itu ada satu sosok yang datang lagi. Udah itu tadi gini kan. Mas lagi. Ya, energi itu yang nggak bisa mereka terima. Ini kita jalan keluar aja yang si makhluk-makhluk aneh itu, astagfirullahaladzim. Ngikutin sampai akhirnya yang paling dekat sama kakak itu nembus tembok beneran. Udah gitu. Cepat lu kayak intinya gitu. Iya. Itu kayak ya udah. Setiap ada mediasi itu datang. Iya. Cepet. Ada satu ruangan yang banyak tumbukan tanah itu. No aya karpetannya. Iya. Ada banyak pocong di dalamnya. Iya, sepi menyerupai pocong. Ternyata ya ogitnya di luar negeri mah. Kerudung semua, tapi nggak ada mukanya tuh nggak ada, hitam aja semua. Jadi pakai kerudung panjang. Jadi kerudung panjang seperti itu. Ada di ruangan itu. Dan setiap pojokan itu mereka berdiri ngeliatin. Nah ini sempat laporan juga nih. Hampir SMS Bang Jeb. Iya, SMS-an. Per rupiah per karakter. Terus yang ini yang si Iko lihat cewek cenah. Tapi badannya teh hewan. Di dalam goa eta teh. Siluman eta apa? Menyerupai siluman. Sigana mah pesugihan meureun aya di dinya nya. Aya oge sih. Kemungkinan ya zaman dulu ya. Zaman baheula pisan. Untuk pelindungi untuk bikin apa meureun Mbak. Aya oge gitu di luar negeri pesugihan kayak gitu. Sieun ada yang lebih
Ini sebenarnya tempat yang sangat kita bertiga ingin masuk ke sini gitu ya. Sinyal kita bertiga tuh kayak nyatu gitu pingin. Jadi sambil nunggu yang lain syuting tadi kita bertiga keliling, kayaknya kita di sini aja deh. Sampai ada perdebatan antara grup 2, mereka pengen di ke sini juga, tapi enggak. Ini udah Kenapa emangnya, Dek? sangat menarik Menarik. karena full sampai mual. Karena energinya ya, Mas. Dan sebenarnya pas kita jalan dari depan, kan ada banyak yang makhluk-makhluk yang lari tuh masuk ke dalam. Iya. Nah, dia ada beberapa yang sembunyi di sini, ada beberapa yang satu lagi tempat yang mau kita tuju. Nah, di sini tuh waktu kita pertama kali masuk, Eko kan pernah tadi ngomongnya ada yang banyak yang berdiri ya. Iya. Iya, jadi dengan apa? Dia berdiri dengan yang tatapan kosong seperti itu. Dia pakai apa? yang kain warna coklat, copang-camping. Tapi kayaknya itu dari kulit sapi atau kulit domba panjang biar hangat. Terus rata-rata seperti ini. Nah, yang jadi menarik perhatian itu kenapa kok mereka nggak begitu galak marah tuh enggak, tapi penuh rasa takut. Gitu. Penuh rasa takut, seakan-akan itu kita tuh mau ngapain mereka, dan kelihatan itu seperti ada aktivitas yang sama seperti dulu, walaupun sudah berubah zaman masih melakukan aktivitas yang sama. Yang aku rasain mereka di antara sosok, di antara belakang itu tataman kosong itu teh dia takut iya, bingung iya. Putus asa mungkin ya. Jadi kayak mojok gitu loh, kayak yang paling penasaran ngelihat kita di sini, ini yang paling sering dekat. Yang lainnya mungkin udah pindah ke beberapa yang ke pojokan. Kepo. Nah, ini sosok wanita tua. Iya, rambutnya uban semua, terus mukanya biasa ya. Sosoknya masih seperti manusia. Wanita tua. Seperti ini dia bongkok. Kayak karung gitu, Bang? Nggak tahu kayak apa sih? Kayak pakai kain warna coklat. Nah, dia seperti ini, terus dia ngasih seperti ini, kayak nyuruh kita, udah jangan ganggu kami, sudah bilang kami masih menunggu. Apa yang ditunggu? Nah, ini bentar. Kita coba cari. Coba deh. Nenek-nenek terus dia kayak ngomongnya tuh mah cepet cerewet gitu loh. Iya kayak gitu. Ngomong gimana? Akan sulit nih. Paling kita hanya bisa untuk ekspresi karena berbeda di sini. Akan berbeda. Coba deh. Benar gini. Dia kayak kesini coba jadi. Gesturnya tuh kayak gitu. Tenang aja. Tenang. Hey. Berdeka mana ya? Tenang. Tuh, dia kayak takut gitu karena kita tidak akan mengganggu, Nek. Nek, tenang, Nek. Nggak akan ngerti. Nek, Nek. It's okay. Lah, biarin deh. Takut kena Jangan pegang. Terus, apa ya bahasa Turkinya ya? Gimana? Nggak ganggu, kita tidak mengganggu, kita hanya ingin tahu saja yang ada di sini, ya. Kita No. Kabim. Ya, istighfar aja deh. Enggak, Nek. Nenek, grandma. Bahasa good apa namanya? Good, bagus. Turu mana turu? Baik, istighfar, Bang. Kita good. Gimana ngomongnya? Good. We are friend. Dia takut lihat Muslim karena mungkin dulu sejarahnya kenapa mereka akhirnya diam di sini karena ada konflik itu. We are good Muslim, man. Nek. We are good Muslim. Istighfar. Yeah, Muslim.
Aku pusing. Ya. Kayak ada yang mau Oh, berdoa. mereka takut sama karena dulu perang agama gitu. Gimana sih? Jauh saja. Jauh banget ini mah. Takut. Jauh apa? Takut salah. Dia enggak. Cuman gini ya, So yang tahu. pas dia masuk, kalau wanita perempuan yang masuk, ternyata begini, kita ini secara nggak langsung kan sudah memanggil mereka dalam artian jin-jin khorin ini itu memang tadinya tuh nggak di sini, karena kok Dia kayak lagi berdoa gitu. May God blessing you ya. Semoga Tuhan memberkati. Bahasa Indonesia aja ya. Ada tuh tadi sempat cerita juga lihat. Jadi dari lokasi ini di sebelah sana tuh kayak ruang ibadah. Dan banyak sosok-sosok yang tetap melakukan ibadah dengan kepercayaan mereka gitu. Ya, ini salah satu bentuk orang-orang yang survive dengan keyakinan mereka kok. Iya. Jadi mereka takut terhadap sebuah ancaman-ancaman dari luar yang akan mengganggu keyakinan mereka. Jadi mereka survive di sini, mereka membangun sebuah tempat yang nyaman tapi tetap ada rasa takut. Yang seperti yang tadi ya. Nah, ini tetap seperti kebiasaan mereka ketika masih hidup. Saya nggak tahu mungkin beribadahnya caranya seperti apa. Mungkin seperti ini, akan ada cara yang lain kan. Yang jelas sebuah pengharapan terhadap keselamatan mereka kepada Tuhan. Mereka berusaha dan tetap berdoa. Ya, Itu kuncinya ya. ya Bang. Tenang, semua sudah berlalu dan kita sudah hidup damai. Nggak akan ngerti sih, cuman ya kita sampaikan aja, mungkin yang namanya Khorin kan pasti akan mengerti bahasa. Hati. Sudah damai ya, sudah Istighfar. tenang, semuanya sudah berbeda, zamannya sudah. Sekarang sudah peace. Sudah peace. Saya Jeffrey dan ini. We are a good friend. Go. Istighfar deh. Istighfar deh. Jangan keterusan. Itu siapa di belakang? Dek. Perempuan? Aduh. Wah, beda kok Kok setengah hewan ya? Ya, aku tadi lihat ular, Aku juga Bang. lihat kayak lizard banyak. Samperin aja yuk, Bang. Kok sebentar. Nah, kita samperin aja. Kakinya nggak bisa gerak. Mungkin angkat dikit. Samperin aja. Ini kok, tapi dia sebentar berhenti, terus dia langsung ke arah situ. Kira-kira itu apa? Samperin aja yuk. Hei, Emang gue takut. Aja. Tadi pas disamperin malah cabut ya? Malah dia pergi ya? Cuma aneh kok, rambutnya panjang, perempuan tapi bawahnya itu kayak kadal gitu Bang? Kayak lizard ya. Dari awal kan aku bilang. Kenapa tidak menempel di kayak dinding? ngerayap gitu kan. Dia berdiri gini, Dia mundur langsung langsung. pergi lagi. Iya. Gue jelas banget, cuma kayak saya tanya, ini siapa tadi di belakang kok ada? Daniel itu mereka yang duduk di situ. Biasanya di Cirian salah satu itu namanya. Di deket ini. Cuma nih, kalau misalnya mereka ikut CS mau nggak ya? Sebentar, datang lagi perempuannya. Karena ngeliat ada yang dari kita beda ya. Anak-anak udah datang masuk, dia langsung datang lagi. Oke. Takut. Takut. Jangan sedih udah.
Maksudnya apa? Sok kamu bisa. Bismillah. Bang ceritaan perempuannya ya? Ya. Cok. Ternyata butuh tenaga ekstra. Sok perempuan itu aneh. Bisa kan? Pak Peter bisa nggak? Ya, dia udah mau sebenarnya. Si perempuannya ngejar terus ya? Iya, apa ngejar terus Si aku perempuannya pusing. ngejar terus. Karena yang Peter bilang kayaknya dia aneh melihat kami. Ya. Sok, udah dipegang. Hei. Kamu selalu. Semua takut tapi tidak jangan takut, jangan takut. Iya. Ini udah masuk dua-duanya. Saya masuk juga, temannya Peter. Soleh. Hei, Peter. Aku tidak takut. Hei. Jangan takut ya. Tidak apa-apa. Dia lucu. Ini ketika Peter CS asik sendiri berdua. Saya tuh jadi figuran. Itu Gimana? Kakinya berapa? Kakinya ada berapa? Ada banyak kakinya? Tapi gitu. Manusia. Malah enjoy ya. Tidak usah takut. Peternya malah enjoy ya. Itu lucu ya Peter ya? Nah lucu katanya. itu dia seperti badut. Seperti badut. Yang tempel tempel di mana? Itu tidak tahu namanya. Tempel di dinding kah? Tembok? Oh, seperti cicak ya? Jadi ini siluman cicak. Pantesan lucu ya. Kita tidak saya lihat yang kadal. Jadi kalian tidak takut? Naik. Karena ada kamu. Saya ditakutin siluman. Apa? Kukunya panjang. Itu apa? Dikutekin kukunya. Oh iya, dia kukunya banyak ya. Ya memang seperti itu. Itu ada. Apa? Tadi kamu menangis. Tidak suka. Oh, kukunya panjang. Kukunya panjang. Tidak disukai kukunya. Ya syukurlah kalau kalian tidak takut ya. Berarti perempuan ini bisa pegang. Mau pegang? Ya. Mau ya? Oke. Sini tangannya. Tangan Peter. Kamu cewek. Kamu juga mau? Kayak kita. Ini kayak taman safari ya. Yang siluman kadal. Saya menonton. Mana Lisa? Bisa. Ini dia nih. Ini yang kadal tadi nih. Kamu terlalu ngeri ya ternyata ya. Yang kamu lihat itu bukan aslinya ternyata gitu. Udah bisa. Oke. Sudah ya? Tidak apa-apa. Tuh kata Peter tidak apa-apa. Aku diam di sini. Ya, silakan. Sini. Semuanya di belakang saya.
Nah jadi ketika ini saya cerita dulu ya Peternya asik berdua ya. Jadi ketika si perempuan ini energi ditarik, mereka ngerasain, ketika ngerasakan, dan saya pun kaget karena wujudnya kok berubah. Berubah galak banget. Ya tadi katanya lucu. Mungkin mereka tertarik kok ketika Peter datang, si perempuan ini nggak begitu nunjukin wujud galak dia. Karena emang yang kelihatan sama Peter teh ya bentuknya memang seperti itu tapi tidak menyeramkan bahkan. Mungkin sama. Hah? Mungkin sama. Ya. Iya. Jadi dia tidak mengganggu. Iya. Nah, pas kita tarik, saya tarik tadi di energi diundang ke sini, wujudnya ngeri banget. Jadi seperti perempuan cuman memang taring terus dibela dari kukau. Tarik, kayaknya yang narik Teriri. Yang di sana. Masih ada di sini ya. Tapi susah itu. Susah. Jadi nunjuk ke arah sini, terus bahasanya susah. Terus ada gini. Dia ada seperti ini. Apa ya artinya? Membunuh kita. Bukan. Jelas banget tadi. Aduh. Takut Udah. Enough. Kayaknya dia kebunuh atau nggak tahu. Enough. Hidupnya berbeda-beda. Jangan diingetin terus, jadi kebawa terus. Karena kenapa seperti itu? Di sini itu salah satu tempat yang memang energinya luar biasa. Ini tempat dari sisi yang lainnya, mungkin ya. Sifat janda itu sudah. Nggak apa. Ya, tadi itu salah satu penelusuran tim Junarisa di Turki loh. Masih banyak episode-episode lain yang gak kalah seru. Makanya pantengin terus. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Aduh, Masya Allah. Seru geriannya perjalanan ke Turki ge. Ya Allah, meni Ida teh hayang ya Allah. Semoga Ida ge ke luar negeri. Hayang gilu Ida oge da. Ih, wani Ida ge meureun kikituan. Meureun ya. Tuh geningan, ramai sekali kalau bisa berangkat ke tempat yang berbeda. Tempat yang satu ke tempat yang lain disebut biasana hijrah. Ari hijrah masuk pasti aya wae barokahna. Penasaran nu sanesna kumaha? Kita lihat nanti ada apa lagi di Junarisa. Nuhun pisan tim Junarisa sudah memberi kesempatan buat saya ini Jajang Pikok sudah bisa tampil di sini. Jarang-jarang asup YouTube gitu. YouTube di kameraan, di lampuan. Bangga. Bangganya. Tengerakeun teuing lah. Tengerakeun teuing itu bahajo itu. Nama saya sama dengan Bang Jeffrey. Oh sama Jeffrey. Wah, aja juga make nu rada rapih ieu teh nya. Tapi dah calana mah taya deui kieu lah sarana we. Iya ge taya nu spike pasti perjuangan punk rock urang mah. Pokoknya mah ini bakal lebih seru lagi karena Kapadokia teh masih lanjut lagi. Ada lagi setelah penelusuran ini teh ada episode selanjutnya yang masih di Kapadokia. Wah, mungkin rame pisan. Atur nuhun kesempatan tim Junarisa. Pokoknya mah semangat terus beribadah puasanya ditemenin sama Junarisa sampai Lebaran spesial Ramadan ya. Geus closing deh. Cenah keke tugas kurang geus beres. Ini bere duit sih. Iya emas. Ya mami hungkul langsung. Ya kan pas saya tetenya
Iya si Sok, Keke sok, kumaha rek sok, dibere naon? sok. Nggak bohong wae indung teh sok. Bener, Sok. bener. 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 Mami dibere ieu terus cekuring teh. Da eta budak dibere naon atuh? Nya naon we cenah da ieu teh geus mahal. Ah nya geus atuh Mas Mami kakekekeun. Asli tapi kan ya. Asli meulina di Otista. Asa tuh yakin Mam. Bener, kayak orang letikeun lah. Ya. Tuh ieu kan badaknya urut Mami, kayak bisa dijadikeun kang kalung, bisa jadikeun Moal bisa meuli. heeh, geus. Pokona mah engke nya lamun rek undang-undang deui Mami, heeh. Teu naon sok. Sok. Sadiakeun naon nek mas-masan Mami Mas pasti rek. pasti ya. Geus. Awal tapi Moal. Moal. si Mas Aris. Kan dibalerong mun kubat-kubat. Salingkuh si Mas Aris. Geus hari kitu mah Mami jeung Keke pamit, heeh. Tapi tenang we nonton we turuy da si Neng mah masih lanjut cenah di Kapadokia. Kapadokia Mami Kapadokia, ngerakeun heeh. Keke. Pokoknya masuk lanjut seru pami naon ya? Aduh mau diseru. Seru. Pokoknya seru. Namun aya nanaon mah sok komen we lah bisi hampura Mami jeung Keke bisi aya salah-salahnya da Ieu mah kumaha ari orang kampung mah. Perdana Keke jeung Rada Mami. tegang gitu teh. Jaba keuna asa teh jadi pilek teu para rubuh. Terus kayak dia orang pagi di angkotnya. Tompo nonton jurnal angkot oge heeh. Nya. Da kuring mah menang duitna ti dinya ti angkot. Nya ti dieu mah pira eta hungkul. Ah ngangkot we meh. Tapi orang sumputkeun lah bisi si papi hayang gitu. Heeh. Dijual. Sok Sok dijual terus keur selingkuhanna. Astagfirullahaladzim. Teu meunang kitu ite Ramadan. Oh iya Mek. Teu meunang kitu untung. Alhamdulillah. Mami mah kieu sistem nanya, Jang. Sahur, heeh. Sahur, engke buka deui teh asar Mami mah. Cenah mah ngaranna teh puasa intermittent ieu teh. Jadi puasa dahar engke ti jam 3 teh 15 menit dahar, ke jam 6 buka deh. Bisa kitu. Dah. Mami mah kudu ieu cenah cek dokter tong puasa lambungna. Tong kosong teuing Mami mah. Heeh, cekeun we da aya fidyah. Menang kitu Keke. Menang. Heeh, di fidyah besok diwakilan ku si Keke. Jadi Mami mah puasana kitu, heeh, si Keke mah 2 bulan. Kan ada Mami. Bae surga aya di telapak kaki Mami. Bae nurut. Tapi tong diturutan ya, tong diturutan ieu mah. Da Mami diajarin si Papi. Si Papi. Heeh, si Papi teh mun Mami keur ieu teh keur puasa teh. Mami, geus kira dahar. Nah hari Papi da puasanya Mami teh. Sok hiliwir Lambung cenah. Geus ah, hampuranya mun Mami sok kasar naon. Hampura. Dan Ayo ah. foto. Jeung Keke. Mun katuki fotona kumaha sih kayaknya kopinya. 1, 2, 3. Assalamualaikum.